Wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di mimbar yang insya Allah mulia ini di Masjid Imam Bukhari. Mudah-mudahan yang membangun dan yang memakmurkan masjid ini mendapat bimbingan, penjagaan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya ke sini itu satu kali jadwal khutbah Jumat sejak berdirinya, kemudian 3 kali badal traweh. Dan itu badal Mas Imam Abdai. Jadi 4 kali saya di sini. Qadarullah. Gak tahu kenapa kok nasibnya badal. Pengganti. Ya, lepas dari itu insya Allah semuanya memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur saat ini dan mengajak saudara-saudara sekalian bersyukur. Karena apa? Apapun kita saat ini, siapapun kita saat ini, yang bisa menghirup udara Ramadan saat ini, yang malam ke-24, Masya Allah. Cepat sekali, malam ke-24. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Sehingga syukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengejawantahkan kesempatan itu untuk mendekat, untuk menggunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu harus. Apalagi kali ini adalah masih suasananya, udaranya Ramadan. Ramadan itu luar biasa, Bapak. Luar biasa. Mungkin ini belum pernah diutarakan oleh Ustadz atau ada rahasia di dalam Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menasehati Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini ada di kitab Nasa'i, Sunan Nasa'i. Kemudian disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani nomor 2220. Penggalan hadis ini begini. Karena ini nasihat Rasulullah kepada Abu Umamah Al-Bahili. Sabda Rasulullah, alaika bisaum. Hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu lamislalahu. Karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Ini redaksi ini adalah puasa secara umum. Bukan puasa Ramadan saja. Mungkin puasa-puasa sunnah yang lain juga masuk di dalam sini. Ada lagi hadis Muslim nomor 1151, boleh dicek. Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin ibni Adam yudha'afu hasanatun asrum amsaliha ilam sab'ati mi'atin di'fin. Semua amal anak manusia itu bisa dilipatkan 10 kali lipat. Hingga dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila saum. Ini hadis qudsi. Ila saum. Kecuali puasa. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala ini. Dan saya yang akan memberi pahala. Saya yang akan memberi pahala. Dalam hadis ini juga sebenarnya membahas puasa secara umum. Puasa secara umum. Artinya di dalam hadis ini luar biasa. Luar biasa.
Ada lagi di dalam hadis yang senada. Kulu almalin ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya. Untuk manusia. Illa saum. Ini juga ada diskusi. Illa saum. Fa innahu li wa ana ajibihi. Karena puasa itu untukku. Dan saya sendiri yang akan mengganjarnya. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karyanya Syekh Utsaimin itu dibahas tentang hadis ini. Tentang kumulu amalin ibni Adam lahu, dan puasa itu milik Allah hingga Allah mengatakan wa ana ajibihi. Itu diterangkan bahwa nanti itu orang yang berbuat zalim ketika di dunia dan yang dizalimi ketika di dunia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengadakan keadilan yang pada waktu itu tidak ada jual beli lagi. Akhirnya apa? Orang yang mendolimi ini hukumannya pahala orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang terdolimi. Kalau orang yang mendolimi tidak ada pahalanya, dosa orang yang terdolimi diambil ditimpakan kepada orang yang mendolimi ini. Dan ini berlaku, katanya Syekh Utsaimin, sebagian ulama menyatakan ini berlaku bagi kullu amalin ibni Adam lahu. Karena semua amal ibadah anak Adam itu untuknya. Ini pahala-pahala yang seperti ini yang ditimpakan kepada orang yang dolim dan yang terdolimi. Kecuali saum, kecuali puasa. Sebagian ulama menyatakan pahala puasa utuh. Tidak diutik-utik. Ini penafsiran ulama. Penafsiran ulama. Tidak diutik-utik. Wutuh. Ini adalah luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya itu di ana ajibihi. Ana ajib. Saya yang akan mengganjarnya. Kalau yang seperti ini, kalkulator secanggih apapun tidak akan bisa menghitungnya. Malaikat saja nggak bisa menghitungnya. Malaikat itu nggak bisa menghitung. Pernah ada hadis itu, ketika hadis tentang iktidal sami Allahu liman hamidah, kemudian ada seseorang menyatakan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Malaikat itu bingung sampai lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana saya mencatat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi?" Kemudian Allah berfirman, "Tulis seperti apa yang hambaku ucapkan." Itu hadis yang menggambarkan malaikat nggak bisa menghitung. Dan ini anak ajibihi ini khusus. Ada bandingannya. Wa anak ajibihi dan pahala ghairi hisab. Ada pahala ghairi hisab. Pahala sabar. Sabar itu pahalanya ghairi hisab. Tanpa ada hitung-hitungannya. Tapi lebih besar mana? Anak ajibihi dan ghairi hisab. Ulama juga membahas tentang ini. Dikatakan Ibnu Qayyim itu menyatakan berdasarkan ucapan ulama-ulama yang lain bahwa sabar itu ada 3. Sabar satu yang puncak itu sabar ketika melaksanakan ketaatan. Itu sabar yang paling tinggi derajatnya. Kemudian kedua sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini sabar yang kedua. Yang pahalanya di bawah sabar yang pertama. Kemudian sabar yang ketiga itu adalah sabar ketika mendapat ketentuan Allah berupa musibah, sakit, dan lain sebagainya. Dan masing-masing ketiga sabar ini pahalanya tanpa batas. Fi ghairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Ulama menyatakan ketiga sabar ini tumpek blek ada di puasa. Tumpek blek ada di puasa. Karena apa? Puasa itu ada kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam taat kepada Allah.
Di dalam puasa juga ada sabar ketika meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Di dalam di dalam puasa itu juga ada kesabaran. Kesabaran untuk menerima ketentuan Allah berupa lapar, dahaga. Ini sehingga bisa dilihat besar mana wa ana ajibihi wa ghairi hisab. Sehingga dari sini ini sebuah iming-iming bagi kita bahwa puasa ini memang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Sampai sebagian ulama menyatakan pahalanya wungkul, utuh. Tapi Ibnu Qayyim menyatakan tidak. Semua amal, baik itu puasa, nanti diambil dalam kasus orang yang dolim dan terdolimi. Hanya saja pahala puasanya tidak habis-habis. Kecuali puasa-puasa yang sudah terkoyak. Terkoyak oleh apa? Oleh ghibah dan lain sebagainya. Itu adalah puasa yang rusak. Puasa yang untuk Allah wa ana ajibihi itu pahalanya diambil tidak akan habis-habis. Dan ini adalah iming-iming bagi kita supaya apa? Supaya kita itu suka dengan yang namanya ibadah yang namanya puasa ini. Dan nanti setelah puasa, saudara-saudara sekalian, itu kita bisa mengaca diri. Ibadah kita ketika kita beribadah dalam bulan puasa itu nanti bagaimana sih? Setelah Ramadan selesai, sebagian ulama dahulu itu menyatakan berdasarkan hadis-hadis dari sabda Nabi, juga Al-Quran, seperti al-jazaul ihsan ilal ihsan. Pahala kebaikan itu adalah kebaikan yang semisal. Sehingga sebagian ulama dahulu itu menyatakan begini, min jazail hasanatu al hasanatu ba'daha. Apa itu yang namanya pahala, balasan dari kebaikan, amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah kebaikan, pasti akan diikuti oleh ibadah-ibadah kebaikan selanjutnya. Wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Dan hukuman, di situ ada ukubah. Hukuman bagi orang yang melakukan amalan-amalan dosa, amalan-amalan maksiat, pasti nanti akan diikuti oleh amal-amalan dosa atau amalan-amalan maksiat setelahnya. Jadi nanti yang kita setelah selesai usai Ramadan, karena Ramadan sudah beberapa hari lagi meninggalkan kita atau kita meninggalkannya, karena tahun depan mungkin belum tentu nafas kita itu bisa menghirup yang namanya Ramadan lagi. Bisa kita ketahui dalam diri kita, nanti setelah Ramadan, ibadah apa yang meningkat? Kalau ibadah itu sholat, mungkin tandanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa kita juga meningkat diikuti setelah Ramadan itu puasa-puasa sunnah, mungkin yang namanya puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang dilakukan akan diikuti oleh kebaikan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, ini sedikit untuk mendorong, untuk menggenjot kita, karena di sini adalah karangan orang-orang, insya Allah orang Muhammadiyah terpelajar. Kalau melakukan amalan-amalan agama, pasti atas dasar ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.